Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aidila dan partner saya Nanda Iwel. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas dari bab 8, yaitu terkait kecakapan untuk membangun kredibilitas personal dan mempengaruhi orang lain. Oke, jadi dari apa yang kita lihat, yang pertama itu ada membangun kredibilitas, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga mendengar, lalu ada asertif, memimpin rapat, lalu ada manajemen stres yang efektif, pemecahan masalah, dan bagaimana cara kita meningkatkan kreativitas. Membangun kredibilitas. Nah, sebenarnya apa sih itu kredibilitas? Kredibilitas itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan menumbuhkan kepercayaan pada orang lain. Jadi pemimpin dengan tingkat kredibilitas yang tinggi itu dipandang sebagai seseorang yang dapat dipercaya. Mereka memiliki pertimbangan yang kuat tentang benar dan salah, bersikap dan berpendapat untuk hal yang mereka percayai, melindungi informasi rahasia, mendorong diskusi, beretika tentang bisnis atau masalah kerja, dan menindaklanjutinya dengan komitmen. Nah, terkadang itu kita sering sekali ya bertemu dengan pemimpin yang memang kurang jujur terhadap sesuatu. Nah, biasanya pemimpin dengan pribadi karismatik atau pengguna kekuasaan itu awalnya dapat dilihat oleh pengikut itu sebagai seseorang yang kredibel. Nah, tetapi kepentingan yang egois dan melayani diri sendirinya itu biasanya nanti akan tampak gitu atau nanti akan terlihat dengan seiring berjalannya waktu. Nah, jadi dari slide di sini menunjukkan bahwa membangun kredibilitas itu dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama itu keahlian dan yang kedua itu kepercayaan. Nah, bagaimana sih kita membangun keahlian? Jika saya bertanya, mengapa sebagian orang itu mahir dalam suatu bidang dan lainnya tidak? Anda mungkin akan menjawab karena faktor bakat. Nah, jawaban tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar. Hasil penelitian itu membuktikan cerita lain, bahwa keahlian apapun itu bisa dikuasai dengan syarat, dengan adanya minat dan latihan. Because talent is overrated. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan orang yang sudah bekerja lama, sudah terbiasa melakukan pekerjaan, apakah bisa dikatakan mahir atau expert? Ternyata jawabannya tidak. Orang yang berpengalaman belum tentu bekerja lebih baik dibandingkan dengan orang yang lebih sedikit pengalamannya. Nah, kita di sini bisa sepakat bahwa untuk menjadi mahir itu diperlukan latihan, latihan, dan latihan. Tetapi model latihan seperti apa sih? Karena ternyata latihan itu tidak sekedar proses pengulangan expert atau mastery. Dibutuhkan itu sebuah metode latihan yang terarah gitu. Latihan ini disebut deliberate practice. Jadi deliberate practice itu merupakan aktivitas latihan yang terstruktur atau terarah pada sebuah tujuan yang spesifik untuk meningkatkan keahlian pada bidang tertentu. Jadi latihan ini itu memerlukan effort, disiplin, dan pengorbanan. Berdasarkan hasil penelitian dibutuhkan minimal 1000 jam latihan agar seseorang menjadi mahir pada sebuah bidang keahlian. Kita beralih ke kepercayaan. Bagaimana sih kita membangun kepercayaan? Salah satu cara untuk membangun rasa saling percaya antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya adalah dengan mendorong dan menumbuhkan semangat kemandirian dalam menjalankan ide dan rencana kerja mereka. Beri kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan diri dalam bidang mereka masing-masing. Tunjukkan kepada mereka bahwa bukanlah hanya sekedar bagian kecil dari tim Anda, tetapi berikanlah apresiasi yang menyatakan bahwa mereka semua memegang andil yang besar dalam organisasi yang Anda pimpin. Jadi untuk dapat membangun rasa saling percaya dalam tim Anda itu ada beberapa tips. Yang pertama itu adalah memiliki integritas. Jadi unsur utama dari integritas ini adalah kejujuran. Orang-orang yang jujur itu tidak akan takut terhadap apapun. Dunia mencari orang-orang jujur dan dapat dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyombongkan diri ataupun lari dari kenyataan. Mereka tidak akan menghindar atau melarikan diri dari tanggung jawab. Orang-orang dengan integritas tinggi itu memiliki tujuan yang kuat untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, lalu yang kedua ada dengarkan tim Anda. Jadi untuk apa ya?
jadilah pendengar yang baik gitu. Jadilah pendengar dengan rasa empati. Posisikan diri Anda itu sebagai posisi lawan bicara Anda. Jadi empati tidak hanya itu membuat Anda memahami masalah, tetapi lebih daripada itu. Empati juga memungkinkan lawan bicara Anda untuk tahu bahwa Anda mengerti permasalahan mereka. Yang ketiga itu latih tim Anda dan bantu mereka berkembang. Jadi doronglah anggota tim Anda untuk mempelajari sebanyak mungkin hal yang berkaitan dengan wilayah tugas dan tanggung jawab mereka. Namun jangan batasi pada hal-hal bersifat teknis saja gitu. Berikan pula kesempatan mereka untuk berkembang pada area-area yang mereka minati. Bantu mereka untuk mengembangkan potensi diri mereka. Seringkali hal ini dapat membuat perbedaan antara anggota tim yang biasa-biasa dengan yang luar biasa gitu. Lalu yang terakhir ada berikan rasa percaya dan respect Anda gitu. Sebagai seorang pemimpin, untuk mendapatkan rasa percaya dari orang-orang yang Anda pimpin, Anda perlu untuk memberikan rasa percaya Anda kepada mereka terlebih dahulu. Jadi berikan penghargaan dan pujian Anda untuk keberhasilan yang dilakukan oleh anggota tim Anda. Jangan Anda malah mengklaim hasil yang tidak Anda kerjakan. Komunikasi. Seringkali terjadi ketika sebuah informasi itu tidak disampaikan dengan tepat, sehingga itu bisa memicu adanya perbedaan pendapat dan persepsi, serta bisa juga menimbulkan kesalahan ke depannya. Jadi ketika pesan itu tidak tersampaikan dengan baik, akan muncul berbagai macam konflik. Nah, maka dari itu penyampaian informasi itu penting untuk dilakukan secara tepat dan efektif, karena komunikasi itu sangat penting untuk kepentingan dan kelangsungan suatu organisasi. Jadi proses komunikasi itu adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dan komunikatornya. Nah, bagaimana sih untuk memiliki komunikasi yang baik gitu? Jadi skill komunikasi yang baik itu juga memang harus dimiliki oleh pemimpin. Sebenarnya bukan hanya pemimpin, tapi seluruh orang pun itu memang harus memiliki skill komunikasi yang baik gitu. Jadi yang pertama itu adalah mengetahui tujuan Anda. Nah, dari sini sebenarnya Anda itu akan berkomunikasi dengan lebih efektif dengan orang lain jika Anda mengetahui dengan hal yang ingin Anda komunikasikan gitu. Jadi sebenarnya di benak Anda itu harus Anda pikir bahwa apa sih yang ingin Anda capai? Apakah tujuan Anda itu jelas? Siapa sih yang harus mendengar Anda? Seperti itu. Selanjutnya yaitu memilih konteks dan medium yang tepat. Jadi memilih informasi yang benar dengan medium yang tepat, dengan tonasinya tepat, dengan konsisten verbal dan non-verbalnya tepat. Lalu dengan gesture dan eye contact yang tepat, seperti itu. Lalu yang ketiga ada memberikan sinyal yang jelas. Jadi di sini sebenarnya lebih tepatnya seperti apa sih pesan yang tersampaikan oleh orang lain gitu. Pesan apa sih? Itu pesannya udah nyampe belum sih dengan apa yang saya seharusnya informasikan. Nah, jadi ada salah satu contoh nih. Sebagai contoh, pemimpin itu memberitahu pengikutnya, penjualan bulanan Anda bulan lalu turun 22%. Nah, sebenarnya itu lebih baik atau kinerja Anda buruk. Nah, sebenarnya yang lebih baik itu adalah atau lebih efektif itu adalah ketika Anda memberitahu pesan yang memang spesifik, tapi juga tidak terlalu menyakiti hatinya gitu. Tapi juga itu adalah sifat yang jujur dan spesifik. Seperti contohnya, penjualan bulanan Anda bulan lalu turun 22% dibandingkan Anda berbicara seperti kinerja Anda buruk. Nah, kinerja Anda buruk itu kan tidak spesifik dan juga ambigu gitu, bertele-tele gitu dengan kenapa sih kinerjanya buruk, seperti itu. Jadi harus menyampaikan pesan yang memang spesifik dan juga jelas, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu secara aktif pastikan orang lain memahami pesan Anda. Jadi yang harus ada di benak Anda itu seperti apakah pesannya itu bisa dimengerti, atau apakah ego penerima perlu mencampuri pemahaman, atau
pokoknya pastikan bagaimana caranya orang itu atau audiens Anda itu memberikan respon bahwa mereka mengerti informasi yang Anda beri itu memang selaras gitu, seperti itu. Next ke slide selanjutnya yaitu mendengarkan. Nah, banyak orang itu menganggap mendengarkan itu adalah masalah yang sepele gitu. Mendengar menurut mereka itu adalah hal yang tidak perlu dipelajari karena mendengar itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan menurut mereka. Padahal mendengar itu sama pentingnya untuk dipelajari seperti halnya berbicara. Jadi pakar komunikasi sendiri itu mengatakan bahwa mendengar merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Jadi ketika kamu ingin menjadi pembicara yang hebat, maka kamu juga harus menguasai cara mendengar yang baik karena itu satu paket. Nah, dengan demikian aktivitas mendengar itu bukanlah kegiatan yang biasa saja dan tidak perlu dipelajari. Justru sebaliknya, kamu harus memiliki sikap mendengar sebagai bagian dari keahlian atau skill kamu. Yang pertama itu kamu harus menunjukkan secara nonverbal bahwa bahwa Anda itu mendengarkan. Jadi perlihatkan gesture Anda, perlihatkan postur tubuh Anda, perlihatkan ekspresi wajah, mimik, lalu perlihatkan eye contact Anda bahwa Anda itu mendengarkan. Jadi berikan informasi nonverbal bahwa Anda adalah pendengar yang baik. Anda juga seharusnya secara aktif menginterpretasikan pesan pengirim. Nah, jadi dalam kasus ini Anda juga harus memberikan informasi bahwa Anda itu menafsirkan apa yang pengirim itu maksudkan gitu. Jadi terkadang juga memang ketika kita memiliki pendapat atau memiliki keputusan itu jangan sampai dibicarakan dulu gitu. Tunggu sampai pemberi informasi itu mengatakan pesannya terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu memperhatikan perilaku nonverbal pengirim pesan dan jangan defensif. Nah, jangan defensif itu ketika Anda berperilaku defensif pada pemimpin juga dapat menyakiti seluruh tim atau organisasi karena berkecenderungan menyalahkan. Jadi walaupun itu terkesannya mengkritik, itu juga terkesannya bahwa itu adalah sesuatu hal yang menyalahkan. Dan mungkin ketika Anda seharusnya mengkritik, lakukanlah dengan pengkritikan yang baik, dengan respon yang baik, dengan komunikasi yang baik. Dalam melaksanakan rapat, ada beberapa strategi dalam melaksanakan rapat dengan baik. Yang pertama, tentukan apakah rapat memang penting. Yang kedua, buat sasaran Anda. Yang ketiga, taati agenda rapat. Sasaran Anda, ketika memutuskan rapat tersebut penting, Anda harus membuat daftar tujuan Anda mengadakan rapat dan membuat rencana untuk membicarakannya dengan baik. Ketika rapat dimulai, penting bagi pemimpin untuk menaati agenda rapat ini. Semua materi yang diperlukan. Selain agenda rapat juga lebih efektif jika sebelumnya pemimpin memberi materi, laporan, dan hal-hal yang mendukung rapat. Buat suasana nyaman. Tempat nyaman bagi semua peserta. Selain memaksimalkan kehadiran, hal ini akan membantu menjaga partisipan terhindar dari gangguan pikiran atau masalah mendesak lainnya. Yang kedua, banyak stres yang dapat memberikan kerugian pada individu dan organisasi mereka. Individu dapat merasakan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Kinerja atau hubungan antar pribadi mereka memburuk. Untuk mencegah stres berlebihan, berikut ada pedoman untuk manajemen stres yang efektif. Pertama, pantau level stres Anda dan pengikut Anda. Salah satu langkah paling penting dalam mengelola stres adalah dengan memantau stres Anda dan pengikut Anda. Walaupun hal ini terlihat mudah, fakta paradoksial tentang stres adalah hal ini seringkali menyebabkan kerugian yang tidak disadari. Seseorang yang mengalami stres yang berlebihan dapat menyimpan berbagai macam gejala yang terlihat oleh orang lain tapi tidak olehnya.